Halo Sobat Biologi, kembali lagi bersama saya Gede Arya Martana dengan NIM 1913091011 dari kelas 5 Biologi. Nah, pada praktikum kali ini saya akan mempraktikumkan pengaruh salintas terhadap gerakan overkulum, kondisi insang, dan ukuran tubuh ikan lele. Ikan lele termasuk jenis ikan hibrida yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan ikan air tawar lainnya. Secara umum, ikan lele memiliki ciri morfologi dengan tipe tubuh agak bulat memanjang yang licin karena tidak memiliki sisik dan lendir. Warna tubuh kelabu hitam, memiliki 4 sungut dan atau kumis di bagian mulutnya. Gerakan overkulum pada ikan. Overkulum merupakan rangkaian tulang yang ditemukan pada ikan bertulang dan Chimaeras yang berfungsi sebagai struktur penyangga wajah dan penutup pelindung insang. Bukaan overkulum ikan merupakan proses ikan menelan air dan mulutnya dan menekan melewati insang kemudian keluar melalui lubang di bawah overkulum. Sampel salinitas pada ikan. Kandungan garam dalam suatu media berhubungan erat dengan sistem atau mekanisme osmoregulasi pada organisme air tawar. Organisme akuatik mempunyai tekanan osmotik yang berbeda-beda dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ikan harus mencegah kelebihan air atau kekurangan air agar proses fisiologisnya berjalan dengan sempurna. Perubahan kadar salintas akan mempengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh ikan, sehingga ikan harus melakukan penyesuaian atau pengaturan kerja osmotik internalnya agar proses fisiologisnya di dalam tubuh dapat berjalan secara normal. Adapun alat dan bahan dalam praktikum kali ini yaitu alatnya yang pertama ada baskom, stopwatch, timbangan digital, sendok makan, dan alat tulis. Adapun bahannya yaitu ada 2 ekor ikan lele dengan ukuran yang sama, air, dan garam non-yodium. Nah, berikut langkah kerja pada praktikum kali ini. Pada praktikum ini saya menggunakan 5 kali percobaan dengan perbedaan salintas yang berbeda. Pada salintas pertama saya menggunakan 10 gram garam, yang kedua menggunakan 20 gram garam, yang ketiga menggunakan 10 gram garam, yang keempat menggunakan 10 gram garam, dan yang terakhir menggunakan 20 gram garam. Nah, yang diamati pada praktikum kali ini yaitu insang, gerakan overkulum, dan kondisi tubuh setelah dilakukan percobaan salinitas. Berikut proses praktikumnya. Nah, berikut terlihat pada video saya memperlihatkan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Pada langkah kerja yang pertama, saya memasukkan 10 gram garam atau setara dengan 1 sendok makan ke dalam baskom yang sudah berisi ikan lele. Lalu amati gerakan overkulum pada ikan lele selama 3 menit. Lalu setelah 3 menit, amati kondisi insang dan ukuran tubuh pada ikan lele. Nah, hasil yang didapatkan dari perlakuan pertama dengan salinitas garam 10 gram pada ikan lele pertama yaitu gerakan overkulumnya 205 dan kondisi insang masih segar dan bentuk tubuh pada perlakuan pertama masih normal. Dan pada ikan lele kedua dengan salinitas 10 gram garam, gerakan overkulumnya 105 dan kondisi insangnya masih segar dan bentuk tubuh pada perlakuan pertama masih normal. Setelah perlakuan pertama selesai, lalu pada perlakuan kedua dengan menambahkan 2 sendok makan garam atau setara dengan 20 gram ke dalam baskom yang sudah berisi ikan lele. Lalu amati selama 3 menit. Yang diamati pada kali ini yaitu gerakan overkulum, kondisi insang, dan ukuran tubuh pada ikan lele.
Nah, hasil dari perlakuan kedua dengan 20 gram garam, pada ikan lele pertama, gerakan overkulumnya 306 dan kondisi insang pada ikan lele masih segar dan bentuk tubuhnya pada perlakuan kedua ini masih normal. Dan pada ikan lele kedua dengan perlakuan 20 gram garam dan gerakan overkulumnya 216 dan kondisi insang masih segar dan bentuk tubuh pada ikan lele kedua ini masih normal. Setelah selesai pada perlakuan kedua, lalu kita lanjut ke perlakuan ketiga dengan menambahkan 1 sendok makan garam atau setara dengan 10 gram garam. Lalu tunggu hingga 3 menit dan amati gerakan overkulum, kondisi insang, dan ukuran tubuh pada ikan lele. Nah, hasil yang didapat pada perlakuan ketiga dengan 10 gram garam, pada ikan lele pertama, gerakan overkulumnya dari 390 dan kondisi insangnya masih segar dan bentuk tubuh pada perlakuan ini masih normal. Dan pada ikan lele kedua, dengan kadar salinitas 10 gram garam, gerakan overkulumnya dari 310 dan kondisi insang pada ikan lele ini masih segar dan bentuk tubuh masih normal. Nah, setelah selesai perlakuan ketiga, kita lanjut ke perlakuan keempat dengan menambahkan 1 sendok makan garam atau setara dengan 10 gram garam ke masing-masing baskom yang sudah berisi ikan lele. Lalu tunggu 3 menit dan amati gerakan overkulum, kondisi insang, dan ukuran tubuh pada ikan lele.
Nah, hasil dari perlakuan keempat dengan kadar salinitas 10 gram garam, pada ikan lele pertama, gerakan overkulumnya ada 382 dan kondisi insang menjadi pucat-pucat kecoklatan dan kondisi tubuh ikan menjadi menyusut. Dan pada ikan lele kedua, dengan kadar salinitas 10 gram garam, gerakan overkulumnya ada 372 dan kondisi insangnya berubah menjadi pucat-pucat kecoklatan dan tubuh ikan menjadi menyusut. Nah, lalu kita lanjut ke perlakuan yang kelima dengan menambahkan 2 sendok makan garam atau setara dengan 20 gram garam ke dalam masing-masing baskom yang sudah berisi ikan lele. Lalu tunggu selama 5 menit, lalu amati gerakan overkulum pada ikan, kondisi insang pada ikan, dan bentuk tubuh pada ikan. Nah, pada perlakuan kelima ini menggunakan kadar salinitas 20 gram garam. Pada ikan lele pertama, gerakan overkulumnya ada 569 dan kondisi insang menjadi pucat-pucat kecoklatan dan kondisi tubuh ikan menjadi menyusut dan ikan mulai lemas. Dan pada ikan lele kedua, dengan kadar salinitas 20 gram garam dan gerakan overkulumnya ada 459 dan kondisi insang berubah menjadi pecah-pecah kecoklatan dan tubuh ikan menyusut dan ikan mulai lemas. Nah, berikut kesimpulan yang dapat saya tarik dari praktikum kali ini, yaitu pengamatan ikan lele pada media dengan salinitas kadar garam yang rendah sampai tinggi menunjukkan tingkat kelangsungan hidup dan perubahan bobot relatif yang berbeda dan nyata. Baik, sekian praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.